Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bunyi bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus mushola ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 46. 46 sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini masih lanjutan dari bait yang berbunyi fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan naimi. Maksudnya, janganlah mengharap dengan jalan maksiat engkau bisa mematahkan kehendak hawa nafsu, sebab makanan itu memperkuat hawa nafsu yang serakah. Jadi kalau kita hendak mematahkan hawa nafsu, jangan dengan mengerjakan maksiat. Hawa nafsu itu bisa dipatahkan kalau kita beribadah, berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, bisa hilang. Tapi kalau kita kerjakan maksiat, hawa nafsu maka malah semakin jadi. Gitu. Ini lanjutannya. Halaman 46. Baris ketiga dari atas. Seperti dalam istilah ahli tasawuf ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Seperti dalam istilah ahli tasawuf, dalam kitab hikam diterangkan, min alamatin nujhi fin nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayah. Artinya bahagianya ujung penghabisan tuh, bahagianya penghabisan adalah bagaimana pangkalnya, atau yang dikatakan di dalam mantik, ilmu mantik,
Fa inna lazimal muqaddamati bihasabil muqaddamati ati. Artinya adapun hasilnya tujuan yang dinamakan natijah, natijah itu buah, adalah bagaimana benarnya muqaddamah, yakni perjalanannya. Kalau jalannya baik, betul muqaddamah sughra dan kubrohnya, maka akan berhasil natijah, natijah itu buah. Tetapi kalau jalannya salah serta dicampuri yang batal, maka hasilnya pun akan batal pula, tidak akan menghasilkan yang baik, gitu. Jadi kalau kita ingin melebur hawa nafsu kita, hawa nafsu amarah khususnya itu, jangan sekali-kali kita kerjakan maksiat, tapi kerjakanlah ibadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri, contoh orang-orang yang baik. Ada orang ke masjid, kita punya rasa saya ingin ke masjid. Ada orang ngaji, kita punya rasa saya ingin ngaji. Begitu. Iya, maksiat itu harus dilawan. Jadi nanti kita bisa mengalahkan nafsu yang ada pada diri kita, gitu. Nafsu itu kebanyakan orang kalah dengan nafsu. Akibat kalahnya, maka orang itu mengerjakan maksiat, maksiat. Sebetulnya dalam nafsu juga menyuruh untuk mengerjakan kebaikan. Nafsu untuk mengerjakan kebaikan. Nah, tinggal bagaimana orangnya itu. Maka kalau orang itu senang kumpul-kumpul dengan orang yang baik, insya Allah ketularan jadi orang baik, begitu kan? Tapi kalau kumpulnya dengan orang ahli maksiat, ya ikut maksiat. Man asyaral asrafa asa musarrafa wa mu'asarul anzali ghairu musarrafi. Bersahabat orang hebat ikut hebat, bersahabat orang hina takkan hebat, gitu kan? Kalau kita bersahabat dengan orang hebat, insya Allah ikut hebat. Bersahabat dengan kiai, bersahabat dengan habib, bersahabat dengan ulama, ikut hebat. Begitu. Tapi bersahabat orang hina nggak bakalan hebat. Begitu. Awalam tarol jildal hakiram qabbala bisahri lamma soro jildal mushafi. Kulit yang hina bisa dicium orang tatkala jadi kulit mushaf mukjizat. Kulit yang hina, kulit kambing, kulit kerbau itu bisa dicium-cium orang. Kapan? Ketika menjadi kulit mushaf mukjizat. Ini ada mushaf misalnya ini mushaf Quran, disampul. Sampulnya pakai kulit kambing atau kulit kerbau yang sudah disamak tentunya kan, sudah diolah. Jadi sampul Quran. Padahal Quran mau dibaca, dicium. Selesai dibaca, kulitnya itu dicium. Kenapa dicium? Sebab bergaulnya, campurnya dengan Quran. Iya, nempel dengan Quran. Tapi kalau kulit itu dibikin sepatu, kulit itu dibikin sepatu, ada yang mau cium, diinjak-injak, begitu tuh. Maka bergaulan dengan orang yang baik, ketularan, insya Allah ketularan. Contoh gampangnya aja lah. Bergaul dengan orang yang jualan minyak wangi, kita datang ke tokonya, ke kiosnya, ngobrol. Iya, salaman lagi misalnya. Walaupun kita nggak beli, apalagi beli, kita nggak beli. Pulang, ditanya sama istri, dari mana bang? Dari itu tadi ketemu dengan kawan.
kok bau minyak wangi, beli minyak wangi ya? Kagak, padahal nggak beli, tapi bau minyak wangi Pak. Saya bergaul tadi dengan abang minyak wangi, itu teman lama saya. Oh di mana? Di sana lagi jualan. Saya ngobrol, saya mungkin kecipretan, Pak ini jadi baunya wangi begini, begitu. Jadi bergaul dengan tukang minyak wangi bau wangi. Sebaliknya maaf, bergaul dengan tukang terasi bau apa? Bau terasi. Iya, bergaul dengan tukang terasi di pasar, ngobrol lama di situ. Begitu pulang ditanya sama istri, dari mana? Dari situ pasar. Beli terasi ya? Beli terasi. Itu. Ah kagak. Kok baunya terasi? Tuh, bau terasi. Sebab bergaulnya dengan tukang terasi. Begitu ya. Maka kerjakanlah kebaikan, insya Allah tuh. Hawa nafsu bisa terkalahkan, hawa nafsu bisa terkalahkan tuh. Kita teruskan. Demikian pula kalau memakmurkan agama dicampuri maksiat, maka hasilnya akan ada yang maksiat pula tuh. Jadi kalau kita memperjuangkan agama tapi dengan maksiat, hasilnya nanti ada yang maksiat pula, ada yang maksiat pula gitu. Jadi di dalam bait ini musonif memberi nasihat, awas kalau mempunyai tujuan yang bagus, jangan dengan jalan yang maksiat, seperti akan meluluhkan hawa nafsu, jangan dengan melakukan maksiat tuh. Begitu tuh. Jadi kita tujuannya bagus, tapi jangan dengan maksiat. Jangan. Tapi dengan ibadah, dengan ibadah. Tujuannya bagus. Bangun musola, bangun masjid. Ya jangan kita mencari nafkahnya dananya, infaknya dengan perbuatan maksiat. Jangan. Tapi dengan perbuatan yang baik, munajat pada Allah malam hari itu jamaah diajak, ayo kita munajat malam Jumat nih. Kalau bisa jam 2:30 malam kumpul ya di musola ini, musola kita mau direhab. Kita mohon pada Allah biar ada yang mengulurkan rezekinya untuk pembangunan atau rehab musola ini. Munajat pada Allah malam hari. Begitu, bukan dengan maksiat, Kita teruskan halaman 47. Wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbir radai wa intaftimhu yanfatimi. Wan nafsu adapun nafsu katifli itu bagikan anak kecil. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Intuh milhu, maka jika engkau biarkan syabba ala hubbir radai, akan menjadi besar serta dalam keadaan ingin menyusu. Wa intaftimhu, dan apabila engkau memisahkan anak kecil yang fatimi, maka dia akan pisah dari susu. Jadi kata musonif, nih di bawah dulu artinya itu. Artinya, dan hawa nafsu itu sama seperti halnya anak kecil. Apabila engkau biarkan, ia akan tetap menetek. Tetapi apabila engkau pisah, dia pun akan pisah atau tidak menyusu lagi. Gitu. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil kan biasa ditetein oleh ibunya, netek. Umur udah 2 tahun masih netek, biarin aja, nggak dipisah. Lah kalau itu nggak dipisah, sampai kapan maunya netek terus? Itu anak. Tapi kalau anak itu disapih, orang Jawa bilangnya disapih, di sini apa? Disapih juga. Nah, kalau anak itu disapih, ya akhirnya nggak mau netek.
Nafsu juga begitu, kalau dibiarkan terus begitu. Kolokan itu ya, kolokan. Ngaji yuk, enggak, ya udah nggak usah ngaji. Sodakoh yuk, jangan, sayang saya, akhirnya gak sodakoh. Sholat Jumat yuk, enggak, tuh. Nafsu maunya begitu. Kalau dibiarkan aja semuanya enggan itu kebaikan. Tapi kalau disapi, sholat Jumat yuk, kata nafsu jangan, tapi sapi, berangkat sholat Jumat. Bangun malam yuk, tadinya nggak mau nafsu, tadi paksa disapi, maulah bangun malam untuk qiyamul lail, sholat malam, baca Quran yuk, nggak mau tuh nafsu, tapi disapi. Nah kalau disapi jadi mau baca Quran. Ada waktu luang, bacalah Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, begitu. Ada waktu lagi malam Jumat, baca surat Al-Kahfi itu. Ada waktu lagi sudah sholat Isya, baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Begitu. Tuh nafsu kalau disapi mau, akhirnya mau juga. Tuh ngaji mau, baca Quran mau, sholat Jumat mau, tuh. Begitu tuh. Dan ingat, Jumat itu jangan sampai kita berangkat ke masjid, di masjid sudah dikumandangkan adzan, jangan. Kan sah, ya sah sih sah. Jangan cuma bilang sahnya aja, asal sah saja, jangan. Ada keterangan kan, Nabi menyatakan orang yang berangkat sholat Jumat gelombang pertama, dia mendapat pahala seperti orang yang kurban onta. Tuh gelombang pertama. Kira-kira jam berapa? Kalau di situ nggak ada jamnya, mungkin beginilah dihitung gelombang pertama. Di masjid belum ada orang, satupun belum ada orang. Ini orang udah datang, itu gelombang pertama. Itu mendapat pahala seperti orang kurban onta. Terus diterangkan lagi kata Nabi, orang yang berangkat sholat Jumat gelombang kedua berarti di masjid sudah ada, dia baru datang. Dia mendapat pahala seperti orang berkurban sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau harganya di bawah onta. Itu gelombang kedua. Terus Nabi meneruskan, siapa yang berangkat sholat Jumat gelombang ketiga, dia dapat pahala seperti orang berkorban kambing yang paling besar. Kambing apa? Tidak tahu tuh, gibas apa tuh, yang paling besar. Itu gelombang ketiga. Nabi menyatakan lagi, siapa yang berangkat sholat Jumat gelombang keempat, dia akan mendapat pahala seperti orang sodakoh, bukan korban, seperti orang yang sodakoh ayam yang paling besar. Ayam paling besar. Ayam apa nggak tahu tuh. Ayam pelung mungkin ya. Itu ayam pelung. Itu gelombang keempat. Siapa yang berangkat sholat Jumat gelombang kelima, Nabi menyatakan dia akan mendapat pahala seperti orang sodakoh telur ayam. Telur ayam sedikit berarti, iya sedikit. Itu gelombang kelima. Itu tidak diterangkan oleh Nabi gelombang seterusnya. Cuma ada keterangan, manakala khotib sudah masuk ke masjid untuk melaksanakan khutbah, tuh, malaikat yang jaga pintu masjid. Tadi kan ada malaikat setiap hari Jumat di pintu masjid, bawa kertas dan bawa tulisan untuk mencatat orang yang datang ke masjid. Namanya tahu itu kehebatan manusia, malaikat. Kan malaikat belum ada yang kenalan dengan kita kan, tapi tahu, oh ini namanya Pak Haji Muhammad, ditulis. Oh ini Pak Haji Umar, oh ini Bapak ini, ditulis. Tapi kalau khotib sudah masuk ke masjid,
itu catatan malaikat ditutup. Walaupun ada orang datang untuk sholat Jumat, saat itu tidak termasuk catatan malaikat. Rugi. Asal sah sholat saya. Jangan bilang asal sah. Ngomongnya misalnya kalau mau ngomong, saya cari sholat Jumat yang sah dan pahalanya besar, gitu aja. Begitu tuh. Maka kalau orang berangkat sholat Jumat sudah dalam keadaan azan atau lagi azan baru berangkat, itu tidak termasuk catatan itu. Rugi gak? Rugi. Maka usahakan berangkat sholat Jumat lebih awal. Kalau memang bisa gelombang pertama gitu, kalau memang bisa. Masya Allah gitu ya. Jadi kita jangan mengikuti hawa nafsu, jangan. Penjelasan di dalam bait ini musannif akan mengemukakan penjelasan tambahan terhadap bait yang sebelumnya, yaitu hawa nafsu itu jangan diikuti keinginannya, karena dia tidak akan pernah bosan dari keinginan. Ya, jadi hawa nafsu jangan diikuti keinginannya. Jangan. Ya kalau sekali-kali misalnya ngantuk banget nih, saya nggak bisa sholat berjamaah sholat isya ke masjid. Sekali-kali ya bolehlah. Mungkin pulang dari kerjaan sudah maghrib, jadi capek, ngantuk, kedengaran azan isya, saya sholat isya di rumah saja. Kalau cuma sekali-kali sih nggak apa-apa. Jangan seterusnya ya. Jangan seterusnya. Setiap malam sholatnya di rumah. Ingat Rasulullah berkata, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Tuh. Tentunya kalau kita ditanya, ingin sholat Anda sempurna? Ingin. Kalau ingin sholat Anda itu sempurna, sholatlah di masjid. Nabi pernah berkata begitu, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Kita sebagai tetangga masjid, kalau saya punya rumah dekat musola, jauh dari masjid, bagaimana? Ya ke musola itu. Ingin sempurna sholat kita, ya ke musola itu berjamaah gitu. Kalau ingin sempurna sholat kita begitu, sama-sama sah, ya sama-sama sah, tapi kan pahalanya beda gitu. Kita masih tahapan begini, masih mengharap pahala. Kecuali kalau orang tingkatannya sudah tinggi, sholat dikasih pahala, alhamdulillah. Gak dikasih pahala oleh Allah, alhamdulillah. Tapi kita kan belum bisa sampai begitu ya, belum bisa. Kita tetap mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka mari kita sholat berjamaah, begitu kan? Iya, itu dianjurkan. Sholat berjamaah dibanding sholat sendirian, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 orang yang sholat berjamaah itu pahalanya. Orang itu sendirian sholatnya cuma satu. Banyakan mana? Banyakan yang berjamaah. Maka mari kita sholat berjamaah. Maka kalau di Jawa dibikin puji-pujian sebelum dikomatkan. Sudah diazankan puji-pujian. Bahasanya bahasa Inggris kali ya. Begini, ayo sedulur podo sholat berjamaah, wong kang tinggal sholat berjamaah iku kaya wedhus kepencil ana ing sawah, macan ngeli mangan wedhus ora wegah. Dibaca untuk puji-pujian. Imam datang baru qomat. Ayo sedulur pada sholat berjamaah. Mari kawan, kita sholat berjamaah. Mari gitu. Mari kita sholat berjamaah. Wong kang tinggal sholat berjamaah itu orang yang tidak sholat berjamaah koyo wedhus kepencil ono ing sawah, seperti kambing yang kepencil, tahu kepencil enggak? Tertinggal di sawah.
Sendirian. Ada pengembala kambing, kambingnya ada 30. Udah sore, pulang yuk kambing, kata pengembalanya. Yang 29 mau ngikutin pengembala pulang. Yang satu enggak, saya mau ke sana aja. Itu yang satu. Yang 29 ngikutin pamonnya itu, ayo kita pulang. Yang sendirian sana, di sana ketemu dengan macan. Macan ngeli mangan wedus ora wegah. Ketemu dengan macan yang lapar, langsung macan ngomong, ini makanan saya makan. Akhirnya diterkam macan, dimakan. Begitu tuh. Jadi orang tidak mau sholat berjamaah begitu. Saya gak bakal dimakan macan. Benar gak dimakan macan, tapi dimakan setan. Lah iya, setan yang makan. Masya Allah. Iya, lebih dahsyat lagi dimakan setan. Hati-hati makanya ya. Jangan ngomong tanggung nih, film belum selesai, kedengaran adzan maghrib tar aja, akhirnya sholat di rumah. Masya Allah. Jangan ya, jangan. Jadi jangan ikuti hawa nafsu. Terus nafsu ini seperti anak kecil. Kalau tidak dihentikan menyusuinya, sampai besar pun tidak akan berhenti menyusu. Tuh. Jadi anak kecil biasanya kan disusu pakai ASI begitu ya. ASI. Ditetein sama ibunya. Biasanya umur berapa kalau di sapinya? 2 tahun. 2 tahun di sapi. Kalau udah 2 tahun di sapi, suruh netek lagi enggak mau, enggak. Ayo netek kata ibunya, enggak. Geleng kepala aja. Enggak. Kalau di sapi. Tapi kalau tidak di sapi, ya Allah, sampai 3 tahun masih nyusu terus. Iya, sampai SD nyusu terus, akhirnya berebut sama ayahnya. Ya, berebut sama ayahnya akhirnya. Ayahnya ingin megang-megang, anaknya netek terus. Ya Allah, tuh nafsu begitu. Maka pisahlah, sapihlah itu nafsu. Sebab pada air susu terdapat macam-macam rasa makanan. Kalau sudah besar anak tersebut lalu tidak dikasih menyusui, maka dia akan marah. Tetapi kalau sedari kecil sudah dihentikan, maka dia akan mudah berhenti. Tuh. Jadi menurut penelitian, air susu itu macam-macam ya rasanya ya, macam-macam. Nah kalau sampai besar itu tidak disapi, akhirnya disuruh berhenti, marah-marah itu. Marah-marah itu anak. Demikian pula hawa nafsu. Kalau dia tahan dari menyusu, dari semua maksiat maksudnya. Saya ulangi, demikian pula hawa nafsu. Kalau dia tahan dari semua maksiat lalu dipalingkan kepada hal yang boleh dan diisi dengan nasihat, maka dia akan berhenti itu. Jadi kalau nafsu di stop, jangan mengerjakan maksiat, tapi kerjakanlah yang positif. Ikuti akhirnya itu. Iya, diikuti. Apalagi kalau sudah istiqomah, setiap malam baca tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu malam gak baca, rasanya nyesel. Ya Allah, kenapa saya tadi malam gak baca surat Al-Mulk? Nyesel. Terbiasa soalnya, biasa baca sholawat kamilah dibaca, sholawat munjiah dibaca, sholawat yang lain dibaca. Itu terbiasa membaca sholawat, enak aja, udah istiqomah. Satu saat gak baca, nyesel. Ya Allah, tadi malam saya gak baca sholawat munjiah, tadi malam saya gak baca sholawat kamilah. Begitu, sedih rasanya, sedih gitu. Sedangkan kalau dia diikuti terus keinginannya, maka dia akan kebal dengan maksiat dan akan ketagihan oleh macam-macam maksiat, sehingga kalau dia ditekan akan melawan dan sulit dikendalikannya. Tuh.
Jadi nafsu begitu. Kalau terus keinginannya dibiarkan akan kebal dengan maksiat. Maka ditahan untuk berbuat maksiat, ya tahan. Ya tentunya sambil berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Maka dalam doa kunut bagaimana? Doa kunut, Allahumma hdini fi man hadayat. Itu bagus banget tuh. Allahumma wa ya Allah ihdini, tunjukilah aku fi man hadayat, bersama orang yang engkau tunjuki. Itu bagus banget tuh doa. Maka kalau kita baca doa kunut, resapi, walaupun kita sholatnya sendirian misalnya, Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, begitu resapi. Itu doa bagus banget tuh. Kalau kita sendirian Allahumma hdini. Kalau kita jadi imam, nihnya diganti na. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Tuh, yang ini menjadi na. Gitu. Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina, wa afini menjadi wa afina, dan seterusnya. Gitu tuh. Itu doa isinya bagus banget. Bagus banget. Maka cara untuk kita khusyuk di dalam sholat pun ada. Di antaranya resapi bacaan, ya resapi arti bacaan yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, angan-angan artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Doanya resapi artinya. Doa duduk antara dua sujud, bagus banget tuh. Sujud pertama, udah sujud kan duduk, Allahu Akbar. Itu ada doanya tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Wah, bagus banget. Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Tuh. Warhamni, wahai Tuhan, sayangilah aku. Warfa'ni, wahai Tuhan, angkatlah derajatku. Begitu tuh. Ada lagi warzuqni, begitu ya. Wahai Tuhan, berilah aku rezeki. Resapi itu artinya. Kalau artinya nggak paham, resapi kalimatnya. Rabbighfirli warhamni wajburni, itu. Makanya sholat jangan serampangan. Adu balap sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, astagfirullah. Jangan, emang mau balapan. Kalau balapan, balap mobil, adu balap, balap motor tuh. Sholat masa adu balap. Resapi itu kalimatnya paling enggak. Kalau memang enggak tahu artinya, kalimat demi kalimat. Itu, masya Allah. Tuh, ya. Kita teruskan. Tetapi nafsu itu perlu dihibur dengan hal-hal yang boleh. Karena kalau dia terus-menerus dipakai ibadah kepada Allah, sedangkan ibadah itu tidak sesuai dengan kehendak nafsu, maka kalau dia merasa capek dan bosan, ibadah harus dihibur dengan hal yang boleh, yang sesuai dengan keinginannya. Maksudnya nafsu itu boleh dihibur dengan sesuatu yang boleh. Ya, satu saat jalan-jalanlah ke puncak, kan boleh. Boleh jalan-jalan ke puncak misalnya, untuk melihat keindahan alam. Oh begini ya, oh pohon tehnya begini, hawanya dingin, makan jagung bakar di sini kok enak ya. Tuh, boleh kan? Boleh. Itu sekali-kali diajak untuk sesuatu yang boleh oleh agama, boleh. Akhirnya setelah itu mikir, siapa yang bikin alam begini? Oh Allah. Tuh, tambah lagi keimanannya.
Oh Allah yang bikin ya, iya kok indah banget alamnya begini ya. Siapa yang bikin? Allah. Gitu. Jadi sekali-kali boleh kita jalan-jalan untuk menghibur nafsu dengan barang yang dibolehkan. Jangan diajak untuk perkara yang maksiat, jangan. Untuk yang dibolehkan, jalan-jalan. Oh ini ada kawan mau ngadakan ziarah kemana? Wali Songo. Ikut ziarah Wali Songo sampai Madura, sampai Bali, sampai Lombok misalnya. Ikut. Ada waktu? Biayanya ada? Nggak ada, halaman boleh. Kok disebut sampai Bali? Emang di sana bukan tempat maksiat? Tempat maksiat di mana-mana ada. Jakarta ada, di kampung ada, di Bali ada juga. Tapi ingat, di Bali juga ada makam wali. Terkenalnya makam wali Pitu. Pitu berapa? 7. Di sana ada makam wali 7 tuh. Cuma kalau kita belum tahu tempatnya di mana-mana, kita ngajak guide. Guide apa tuh guide? Pemandu. Maka saya kalau mengadakan ziarah Wali Songo saya Bali, saya juga telepon ke pemandu sana. Saya mau datang situ hari ini, tolong dipandu ya. Baik. Udah di sana pemandunya udah siap. Kemana dulu Pak Ustaz? Ya ente yang tahu di mana, ayo. Oh ya, ayo ikuti. Ada Wali Pitu, gitu. Ada Wali Pitu. Dan di sana ada yang aneh. Aneh bagaimana? Makam wali siapa namanya? Saya lupa namanya. Itu di pinggir laut persis. Long, lebar. Di daratan kan makamnya di sini. Ziarah ke situ. Penjaganya itu bukan orang Islam, orang Hindu. Penjaganya orang Hindu. Jadi kalau mau ziarah ke situ pamit dulu, minta izin dulu, Pak, mau ziarah. Oh silakan. Udah dibuka pintunya, udah bersih, silakan masuk. Dia ngomong, maaf ya Bapak Islam kan, ya mau ziarah ke wali ini ya. Jangan kaget, saya penjaga makam ini, tapi agama saya Hindu. Ada begitu, ada Hindu, ada lagi. Itu yang pinggir laut tuh. Yang di tengah kota Denpasar ada makam siapa namanya bro? Siti Khadijah ya, ya tuh di kota tuh. Itu di tengah kota itu. Itu penjaganya juga orang Hindu tuh, penjaganya orang Hindu. Begitu tuh, itu di Bali. Jadi jangan bilang ke Bali paling maksiat. Ya tinggal Balinya di mana? Kalau kita ziarah, ya enggak. Kalau ke Pantai Sanur mungkin. Sanur atau Kute ya, Kute. Iya tuh. Kalau di Pantai Sanur banyak sumur di sana. Banyak sumur, iya. Mau cari tempat sholat susah. Yang banyak sumur. Kok sumur banyak? Susu dijemur. Iya itu sumur. Itu banyak di sana. Maka jangan di sana. Gitu. Jadi ngajak pemandunya dibayar, ya dibayar. Ya nggak ada salahnya ngasih bayar. Begitu. Kita teruskan. Jadi menghibur diri nafsu untuk dengan hal-hal yang boleh silahkan. Sehingga disabdakan oleh Nabi, nafsuka matiyatuka farfaq biha. Artinya, adapun nafsumu adalah seperti kendaraanmu, maka kau harus perlahan-lahan. Kalau mau tidur, tidurlah. Dan kalau mau makan, makanlah. Jangan selalu ditekan sehingga dia patah. Tuh. Jadi nafsu itu seperti kendaraan. Bawa kendaraan pelan-pelan, jangan serabut-serobot apa. Ngebutnya nggak karuan, jangan. Coba kita punya motor, makainya sembarangan, cepet rusak nggak? Cepet rusak. Kecelakaan lagi itu katanya. Iya, ada lubang, kita injek aja keras, wah, kecelakaan, motornya rusak. Tapi kalau pelan-pelan, oh ini ada lubang, pipa,
Selamat. Orangnya selamat, motornya selamat, awet, gitu kan? Awet. Jadi nafsu itu seperti kendaraan, maka perlahan-lahanlah kata Nabi. Perlahan-lahan. Kalau mau tidur ya tidur. Udah ngantuk waktunya tidur. Waktunya bangun. Itu. Kedengaran dari masjid sudah kedengaran. As-salatu khairum minan naum. Oh, udah subuh, bangun. Jangan teruskan tidur terus, jangan gitu ya. Al-Imam Al-Ghazali telah berkata, Imam Ghazali berkata nih, wa yambaghi linufusil muttaqina ayyurawihu birawaihil mubahati. Artinya pantas bagi orang yang ahli takwa untuk menghibur nafsu dengan hal yang diperbolehkan. Tuh, Imam Ghazali sendiri berkata begitu. Pantas bagi orang yang takwa untuk menghibur nafsunya dengan hal yang diperbolehkan. Ziarah contohnya lah. Ziarah, jangan sekali-kali nggak mau jalan-jalan lagi kemana untuk melihat keindahan alam seperti tadi itu tadi. Boleh. Oh, saya udah dengar katanya ada Pulau Seribu ya, tapi belum pernah ke sana. Sekali-kali boleh ke sana. Iya. Pulau Seribu kan banyak ya. Ada pulau ini. Ya untuk mengenang kehebatan Allah. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Pulau Seribu, tapi pulau apa saya namanya lupa tuh. Iya, saya pernah ke sana sekali. Berangkat. Ya mungkin berangkat sana sampai sana sore, akhirnya bermalam sana. Udah bermalam, besoknya pulang lagi. Saya pernah ke sana. Dan pulau yang saya kunjungi itu nggak ada mobil, nggak ada. Orang pulaunya kecil, mobil untuk apa? Paling motor ada, mobil nggak ada. Mau kemana mobil, motor, dan aman. Motor tiap malam ada di luar, nggak bakalan ada yang nyolong. Nyolong mau dibawa kemana? Iya, punya kecil, laut sana sini ada. Itu pernah saya, tuh. Saya pernah lagi ke Pulau Tarakan. Tahu Tarakan? Di Kalimantan Utara. Sekarang ikutnya Kalimantan Utara, ada Pemekaran. Waktu saya ke sana masih Kalimantan Timur. Jadi Pulau Tarakan itu udah pisah dari Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada laut, di sini ada pulau kecil. Cuma 4 kecamatan. 4 kecamatan. Di situ nggak ada bus. Saya tanya kok nggak ada bus? Nggak bus jurusan mana? Mau kemana? Ke sana laut, sana laut, sana laut. Mau kemana coba? Kalau truk ada. Mobil biasa kecil-kecil ada. Dan di sana juga aman, motor malam hari di luar nggak bakalan hilang. Mau dibawa kemana? Begitu tuh. Cuma 4 kecamatan. Saya diajak sama saudara itu, ayo jalan-jalan sana. Ketemu laut. Udah sampai di sini ya, sana lagi yuk. Sana laut lagi. Serba laut tuh. Itu. Nah, kita jalan ke pulau yang semacam itu mengenang, oh ini bikinan Allah Subhanahu wa taala. Tambahlah keimanan kita, begitu. Tambahlah keimanan kita, begitu ya. Jangan beku aja di rumah, nanti sumpek. Tahu sumpek nggak ya? Iya sumpek, di rumah aja sumpek akhirnya. Jangan. Ya. Sekali-kali boleh, gitu, boleh. Jadi kata Imam Ghazali, wa yambahil linufusil muttaqin ayyurawihu birawaihil mubahati. Artinya pantas bagi orang yang ahli takwa. Ahli takwa itu bahasa Arabnya al-muttaqin. Pantas bagi orang yang takwa, begitulah, untuk menghibur nafsu dengan hal yang diperbolehkan. Gitu. Silaturahmi. Udah silaturahmi, ngobrol sana sini, itu kan. Ya kalau ngobrolnya ngobrol yang dimubahkan, yang dibolehkan, ya nggak apa-apa. Tanya,
Katanya ente mau ke haji. Dengar dari siapa? Ada yang ngomong, iya insya Allah doain aja ya, saya udah daftar, cuma tunggunya 10 tahun. Iya kan sekarang begitu, 10 tahun. Ya gak apa-apa 10 tahun, mudah-mudahan bisa ke haji. Gitu. Itu kan ngobrol begitu bagus. Nanti kalau ente ke haji tolong doain saya ya, biar saya juga bisa nyusul. Oh iya insya Allah. Itu ngobrol, kawan, anak ente pesantren, iya, di mana? Pesantren ini, oh bagus ya, alhamdulillah kayaknya bagus. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Oh nanti saya punya anak, saya suruh pesantren ke situ, itu kan bagus banget, bagus banget, bagus. Jadi kalau kita punya anak di pesantren kan, insya Allah berguna lah ya bagi agama, nusa dan bangsa. Ilmu hingga baca Quran bisa, syukur-syukur sampai hafal Quran. Alhamdulillah hafal Quran. Alhamdulillah baca Qurannya dengan lagunya yang bagus misalnya, itu bagus banget semacam itu. Begitu tuh. Jadi kembali lagi pada pengajian, pantas bagi orang yang ahli takwa untuk menghibur nafsu dengan hal yang diperbolehkan, tidak beku kita. Mungkin sampai di sini dulu ya, sedikit lagi Isa itu. Kalau diteruskan ini panjang soalnya. Jadi sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Giliran malam Senin besok kitabnya ganti lagi, bukan ini. Iya, yang biasa. Ini setiap malam Senin pertama setiap bulan. Ya, marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma shalli ala nuril akbar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah ibabil yasanar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa anil adhar wa ashabil aghyar adadari anillahi miftari. Allahumma ja'alna maulana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna nuzulan mubarakatan wa taqabbal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.